Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ja'ala likulli ummatin sir'atan wa minhaja wa khassa hadhihi al-ummata bi awdahiha ahkaman wa hujaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah alladhi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi mayyazahu Allahu 'ala khawasi rusulihi mu'jizatan wa mi'raja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ma damatis syamsu tuniru falakat tuja. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, awwala kulli shay'in usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Fa ya ayyuhal hadirun, jamaah salat Jumat rahimakumullah, sembari bersila duduk istiqamah dan bersimpuh dan beriktikaf tumaknina di masjid yang penuh dengan berkah ini, marilah kita sama-sama terus berikhtiar untuk meningkatkan kualitas potensi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sungguh sangat luar biasa betapa banyak nikmat ma'unah yang telah diberikan Allah kepada kita. Oleh karenanya, sebagai wujud daripada ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seyogyanya kita mensyukuri segala kenikmatan tersebut. Maka benarlah kalau para ulama mengatakan manatul barakati asyukru ala nikmatillah, poros daripada keberkahan adalah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya para hadirin, ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, di awal khutbah ini pula al-khatib yang fakir ini mengingatkan dan kepada kita bersama untuk senantiasa ingat atas wasiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat suci Al-Quran yang kita kenal sebagai wasiatul awwalina wal akhirin, wasiat orang-orang dahulu dan orang-orang yang akhir, yaitu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan benar-benar kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kamu dan juga kepada engkau, hai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah wasiat anittaqullah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi wa in takfuru, tetapi kalau engkau kufur, kalau engkau tidak memperhatikan kehalalan dan keharaman hanya untuk mencapai keinginannya saja, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sesungguhnya milik Allah semata
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada bulan ini, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan yang memiliki kesejarahan teramat agung bagi kita umat Islam. Sebuah bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kita melihat di berbagai tempat pada bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya, umat Muslim ramai untuk memperingati peringatan Maulidun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid-masjid, di majlis-majlis ta'lim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Panjang lebar para ulama menjelaskan kepada kita mengapa yang sesuatu yang secara lahiriah tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hayatnya. Mengapa kita perlu memperingati dan kita melakukan hal itu pada saat ini? Intinya adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat penting bagi kita untuk terus menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Para hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan mempunyai tujuan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah juga memberikan fungsi kepada manusia sebagai khalifatullah, sebagai pengganti Allah di atas permukaan bumi. Oleh karenanya fungsi manusia adalah untuk memakmurkan bumi ini sesuai dengan nilai-nilai syariat agama. Untuk tujuan dan fungsi ini, ayyuhal hadirun, tentunya kita membutuhkan sebuah keteladanan. Kita membutuhkan contoh yang baik, sehingga pada akhirnya kita bisa melakukan tugas dan fungsi ini sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memerlukan contoh bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memerlukan contoh bagaimana kita bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memerlukan contoh dalam semua aspek keberagamaan kita. Begitu juga ayyuhal hadirun, kita membutuhkan contoh dalam kehidupan dunia yang sangat kompleks ini. Dan semua contoh-contoh itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai uswatun hasanah. Kalau melihat hal ini, ayyuhal hadirun, maka tentunya keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah untuk diri beliau, tetapi keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk kemaslahatan umatnya, sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin,
Dan kami tidak mengutus engkau, hai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmat bagi kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan nilai-nilai syariat agama. Rahmat bagi kita, sehingga kemudian kita bisa tahu tata cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga rahmat bagi kita ketika beliau memberikan teladan dalam kehidupan, dalam muamalah kita, kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ayyuhal hadirun rahimakumullah, para ulama belajar untuk senantiasa bagaimana mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk salah satunya ungkapan syukur itu atas kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah sebagai teladan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ayyuhal hadirun rahimakumullah, maka sebagai bagian daripada menghidupkan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian para ulama umat muslim mengungkapkannya melalui hal-hal yang bersifat memperingati Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian daripada memperingati ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ayyuhal hadirun, keteladanan ini semakin terpatri di dalam diri kita ketika keteladanan ini ditanam dalam tanah mahabbah, ditanam dalam tanah kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika setiap muslim kemudian meneladani dengan kecintaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang muncul adalah al-itba' yaitu senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian berlanjut kepada al-hikmah, yaitu siap untuk berkhidmah terhadap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemudian yang terakhir adalah al-badlu wal-'ata', yaitu siap untuk berkorban di dalam menjalankan nilai-nilai ajaran agamanya. Inilah hadirin rahimakumullah, kenapa kemudian para ulama menganjurkan kepada kita untuk senantiasa memperingati Maulidun Nabi. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengingat akan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengingat perjuangan beliau ketika menegakkan agama Islam, sampai kemudian pada saat sekarang kita patut syukuri hampir sepertiga daripada penduduk dunia sudah memeluk agama Islam. Ini adalah bagian daripada perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya adalah sesuatu yang sangat wajar kalau kemudian kita bersyukur, dan ungkapan syukur itu adalah dengan memperingati Maulidun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ayyuhal hadirun rahimakumullah, kita dicatat oleh Allah sebagai bagian daripada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita ditorehkan dengan tinta emas sebagai bagian daripada umatnya yang senantiasa melanjutkan dakwah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya marilah kita berdoa bersama-sama, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kepada kita, kepada umat Islam. Semoga umat Islam senantiasa melaksanakan nilai-nilai ajaran agamanya yang telah diajarkan oleh Rasulullah sebagaimana dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حيثما كنت واتبعوا السيئات الحسنات تمحها وخالق الناس بخلق حسن واعلموا أن الله قد أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.